Kayaknya kita kemarin agak terlewat ya. Pembahasannya agak terlewat kan. Kemarin kita langsung ke prinsip 14, belum membahas prinsip ke-13. Ya, kita bahas dulu prinsip ke-13 sekarang. Qala al-muallif hafizahullah taala al-maq'id ats-tsalits 'ashar. Prinsip yang ke-14. Badlul juhdi fi tahaffuzil ilmi wal mudzakarah bih wa su'al anhu. Prinsip seorang penuntut ilmu ketika dia sedang belajar ilmu agama, maka dia harus mengerahkan segalanya, mengerahkan semangatnya di dalam menghafalkan ilmu, di dalam memurajaah ilmu, dan di dalam bertanya tentang ilmu agama. Dan ini harus ya, seorang penuntut ilmu ketika dia ingin memiliki ilmu harus dia hafal. Sebagaimana Anda perintahkan antum hafal nahwu, hafalkan beberapa bab daripada bab nahwu yang penting untuk dihafal. Karena kalau kita cuma belajar tanpa dihafalkan, la yanfash, tidak bermanfaat. Demikian pula apa? Kita harus ulang-ulang. Tidak cukup kita hafalkan, kita tinggalkan tanpa kita ulang-ulang. Harus kita ulang-ulang hafalan kita. Antum ya, Anda perintahkan hafalkan tanda-tanda isim, tanda-tanda fiil, hafalkan tabel, tafasilul asma allati la tansarif dan semisalnya. Antum ulang-ulang walaupun antum sudah setoran. Kalau antum niat menghafalnya karena Allah, kalau antum niat menghafalnya karena ingin mendapatkan ilmu, maka apa? Maka antum akan murajaah hafalan antum. Ya, maka antum tidak lalai dengan hafalan antum. Jadi bukan apa? Bukan hanya sekedar setoran ngedemurajaah. Atas dasar apa? Yang penting udah setoran ke ustaz. La haula wala quwwata illa billah. Ini sebagian ada kayak gini. Qala al-muallif ittalaqihi 'ani syuyukh la yanfa'u bila hifdin lahu wa mudhakaratin nabihi wa su'alin anhu. Karena seorang yang belajar dari guru, belajar kepada para masyayikh, tidak akan bermanfaat tanpa menghafal ilmu, tanpa menghafal yang dia pelajari, tanpa nurut arahan ustadz, menghafalkan sesuatu tapi tidak dihafalkan. Dan juga tidak akan bermanfaat kalau dia tidak mudzakarah. Mudzakarah itu apa? Murajaah bareng-bareng. Dan juga tidak akan manfaat kalau dia tidak bertanya. Tanya ikhwan. Ya, banyak sekali permasalahan yang kita pelajari. Terkadang apa? Ada beberapa darinya kita tidak paham. Harus kita tanya. Jangan kita diam aja. Jangan kita mentang-mentang udah pernah belajar, kemudian kita malu mau nanya. Ya, jangan mentang-mentang kita lebih tua, kita malu bertanya. Lah, ini kesalahan yang fatal di dalam belajar ilmu agama. Dia tidak mau nanya. Naam. Tuhaqqiqu fi qalbi talibil ilmi ta'dhimah bi kamalil iltifatu ilaihi wal ishghal bihi. Maka tuhaqqiqu fi qalbi talibil ilmi ta'dhimahu bi kamal iltifatu ilaihi wal shighal bihi. Karena perkara-perkara ini yang disebutkan tadi, seorang belajar kemudian dia menghafalkan yang dia pelajari dari poin-poin yang penting. Dihafalkan matan-matan ilmiah. Dia ulang-ulang bersama teman-temannya atau dia ulang-ulang sendiri.
Kemudian dia bertanya kepada gurunya ketika dia tidak paham. Perkara ini tuhaqqiqu ta'dhimahu fi qalbi thalibil ilmi, akan membuat terrealisasikan pengagungan dia terhadap ilmu di hati penuntut ilmu, di hatinya dia. Bikamalil iltifatu ilaihi, karena dengan sebab itu dia akan betul-betul menyempurnakan diri dia untuk selalu belajar ilmu agama, untuk selalu menghadapkan diri dia terhadap ilmu agama. Ya, dia udah hafal, kemudian dia murojaah. Ketika dia murojaah nggak tahu, dia tanya terus kayak gitu. Jadi semakin seorang banyak tanya, semakin seorang banyak menghafal, banyak mudzakarah, banyak murojaah bersama teman-temannya, maka akan terrealisasikan pengagungan ilmu di dalam hatinya dia. Karena dia apa? Ya itu, sangat totalitas di dalam belajar ilmu. Kemudian dia betul-betul sangat menyibukkan diri terhadap ilmu agama. Ya. Bukan kayak sebagian santri belajar udah dihafalkan, poin-poin yang penting ditinggalkan. Ketika ditanya sama ustaz, enggak tahu. Nah, maka dengan sebab ini pengagungan dia terhadap ilmu semakin berkurang. Ya. Fal hifdzu khalwatun bin nafsi. Hifdzu itu, menghafal itu caranya apa? Dia berduaan doang dengan dirinya. Artinya fokus. Dia cari tempat, atau dia di musola, atau dia di mana, yang penting dia sendiri dan dia fokus. Hafalkan alamat isim, alamat fiil, hafalkan matan-matan ilmiah. Nah, kemudian mudzakarah julusun ilal qarin. Mudzakarah itu apa? Dia duduk bersama temannya, mengulang-ulang pelajarannya. Ya, karena hal itu lebih kuat dibandingkan dia membaca sendiri. Nanti si A bertanya kepada B, B bertanya kepada A, saling lempar pertanyaan yang padahal tujuannya untuk saling mengetes sampai mana pemahaman kita terhadap ilmu yang kita pelajari. Ini penting, ikhwan. Ya, mudzakarah. Kalau udah bisa, antum cari teman yang bisa. Ayo kita murojaah bareng, yuk. Kita mudzakarah yuk. Kita mudzakarah bab ini yuk. Kita mudzakarah bab ini gitu. Ini namanya jiwa penuntut ilmu. Itu kita biasa lakukan di Yaman. Ketika kita ingin masuk kelas, apapun pelajarannya, kita mudzakarah dulu. Ayo antum sini, ayo kita baca bareng. Antum baca, nanti anak gantian antum baca. Yang enggak paham kita saling tanya. Anak kurang paham ini saling tanya. Yang mudzakarah ini apa? Mengharuskan wasu'al iqbalun 'alal alim, ya. Mengharuskan apa? Bertanya kepada seorang yang alim. Kenapa? Karena kalau kita mudzakarah, kadang kita ada yang enggak tahu, enggak paham. Semua kita enggak paham, kita tanya kepada guru kita. Sekarang kalau kita enggak mudzakarah, kita enggak ngulang-ngulang pelajaran kita, kemudian kita masa bodoh terhadap yang kita tidak pahami, enggak akan dia nanya kepada gurunya. Nah, jadi khawifillah azakumullah jami'an, antum harus betul-betul perhatikan 3 poin ini ketika belajar kepada guru. Antum hafalkan apa yang diperintahkan guru antum. Karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena guru antum. Kenapa? Karena kalau karena guru itu cuma hanya sekedar setor, nanti enggak dimurojaah. Padahal waktunya kosongnya banyak. Yang kedua, dia murojaah bersama teman-temannya. Dia mudzakarah bersama teman-temannya. Dia janjian bab tertentu untuk diulang-ulang. Kemudian ketiga, dia bertanya kepada gurunya pada persoalan yang belum dia pahami ketika di pelajaran, atau bahkan ketika setelah mudzakarah dia nggak paham, tanya sama gurunya. Ini yang sekarang kurang di zaman ini.
Karena sebagian thalib boro-boro dia mau buka bukunya lagi ketika dia ingin masuk pelajaran. Mudzakarah, boro-boro mudzakarah ya. Buka bukunya aja sulit. Ya. Karena apa? Karena mereka merasa tidak penting. Karena mereka tidak betul-betul totalitas di dalam melihat daripada cara di dalam belajar ilmu. Kalau kita ingin belajar betulan, kita murojaah dulu, kita mudzakarah. Ketika kita ingin masuk kelas antum al-miyasar yang kemarin materinya diulang-ulang dibaca. Enggak, sekarang enggak kayak gitu. Yang penting apa? Yang penting belajar. Ya, yang penting masuk sama guru. Adapun materi sebelumnya udah dipelajari mau apa? Ini kekeliruan yang sangat besar yang banyak di zaman sekarang didapatkan. Ya. Nah, udah gitu ketika di pelajaran nggak perhatikan, tambah lagi makin aneh. Ya. Fokusnya yang lainnya, ini makin aneh. Anak katakan ini seorang udah niat belajar sebenarnya. Qala al-muallif wa lam yazalil ulama'u al-a'lam yahudduna 'ala al-hifdhi wa ya'muruna bih. Dan ulama itu senantiasa menekankan santrinya untuk menghafal ilmu, dan mereka juga adalah orang yang betul-betul menghafal ilmu. Sami'tu Syekhana Ibnu Utsaimin rahimahullah yaqul, saya pernah mendengar syekh kita, kata Syekh Utsaimin. Kita pernah mendengar Syekh Utsaimin rahimahullahu taala berkata, hafidna qalilan wa qara'na katsiran. Kita tuh hafalannya sedikit tapi bacaan kita tuh banyak. Fantafa'na bima hafidna aktsara min intifa'ina bima qara'na. Tapi yang saya hafalkan sedikit itu lebih bermanfaat bagi saya dibandingkan apa yang kita baca banyak-banyak. Artinya apa? Hafalan yang sedikit itu lebih bermanfaat untuk kita dibandingkan kita cuma sekadar baca kitab-kitab yang banyak. Kenapa? Karena kalau hafalan melekat, jadi kita sulit untuk lupa. Jadi kita betul-betul maklumat itu, ilmu itu berada di pikiran kita, berada di hati kita. Kita bisa memahaminya. Adapun kalau baca cepat lupanya. Akan tetapi sedikit-dikitnya hafalan Syekh Utsaimin tidak seperti hafalan kita. Ya, hafalan beliau banyak jelas. Wabil mudzakarah tadumu hayatul ilmi fin nafsi. Maka dengan sebab mudzakarah, ilmu itu akan terus hidup di jiwa seorang. Wa yaqwa ta'alluquhu biha, dan akan semakin kuat ilmu tersebut nyangkut di jiwa seorang. Maka kalau kita mau enggak lupa belajar ilmu, kalau kita mau paham dengan pemahaman yang baik, kita mau paham nahwu, kita mau paham akidah, kita mau tauhid dengan pemahaman yang bagus, dengan pemahaman yang kokoh, kita harus banyak-banyak mudzakarah. Kita harus banyak-banyak belajar mengulang-ulang bareng teman-teman kita. Berdua juga enggak apa-apa, enggak masalah berdua. Kalau ada bertiga, alhamdulillah. Ashkurullah. Kayak gitu ikhwan belajar. Wal muradu bil mudzakarah mudarasatul aqran. Yang dimaksud mudzakarah adalah ya belajar bersama teman-teman, belajar bareng. Tapi sekarang ketika tidak diberikan tugas, apakah mau dan apakah ada seorang penuntut ilmu yang dia mau belajar bareng? Itu pertanyaannya. Karena zaman sekarang kebanyakan penuntut ilmu mereka sibuk dengan urusannya masing-masing, sibuk dengan kepentingannya masing-masing,
yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan ilmu sama sekali. Selesai belajar, pergi tidur. Selesai belajar, pergi kemana? Selesai belajar, pergi ngobrol. Selesai belajar, keluar naik motor. Selesai belajar, apa aja diutak-atik. Jadi belajarnya cuma di mana? Cuma di majlis. Adapun selain di majlis, hampir sama sekali tidak belajar. Kecuali kalau dapat tugas. Ini jiwa penuntut ilmu di zaman sekarang. Mental penuntut ilmu di zaman sekarang. Ini mentalnya mental boncos. Ya, kayak kerupuk kesiram air. Para ulama itu ketika belajar padahal pelajaran mereka sangat banyak di zaman dulu. Tapi mereka juga murojaah, ikhwan. Mereka juga mudzakarah bersama teman-temannya. Mereka juga menghafal ilmu. Jadi gitu, ikhwan. Antum baca-baca yang antum sudah pelajari. Antum sama teman-teman antum. Enggak harus ketika dapat tugas baru dibuka buku. Tapi ini lebih kepada kesadaran diri sendiri. Dia jujur nggak mau belajar ilmu agama? Dia jujur nggak mau mendapatkan ilmu agama? Dia betul-betul nggak ingin cepat mendapatkan ilmu agama? Atau jangan-jangan cuma isapan jempol belaka? Cuma mau-mau tapi belajar enggak? Ya, belajar sama sekali enggak. Nauzubillah. Atau cuma tidur doang, enggak pernah belajar. Nauzubillah. Kita miris ya dengan yang demikian. Waqad umirna bi ta'ahudil Qur'an alladhi huwa aisarul ulum, dan Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kita semua untuk mengikat ilmu Al-Qur'an atau mengikat Al-Qur'anul Karim. Yang mana Al-Qur'anul Karim dia adalah ilmu yang paling mudah. Rawahul Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Innama mathalu sahibil Qur'an kamathali sahibil ibil mu'allaqah." Sesungguhnya orang yang menghafalkan Al-Qur'an seperti orang yang dia pemilik unta yang diikat. Anak ulang. Sesungguhnya orang yang menghafal Al-Quranul Karim dipermisalkan bagaikan orang yang memiliki unta al-mu'allaqah yang diikat. In ahada 'alaiha amsakaha. Kalau dia ahada 'alaiha amsakaha, ikat unta tersebut, maka unta tersebut akan diam. Ya. Unta tersebut tidak akan kabur. Wa in atlaqaha zahaba. Tapi kalau dibiarkan begitu saja, kalau tidak diikat, kalau tidak diperhatikan, maka unta tersebut akan kabur. Demikian pula Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quran adalah ilmu yang paling mudah, kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Semakin seorang tidak mengikat Al-Quran, semakin seorang tidak membiasakan dirinya terhadap Al-Quran, terhadap yang pernah dia hafalkan, maka akan pergi Al-Quran dari diri dia. Maka akan pergi Al-Quran hafalannya dari diri dia. Qala Ibnu Abdul Barr rahimahullah fi kitabih Tamhid inda hadzal hadis.
Ketika Ibnu Abdul Bar mensyarah hadis ini, beliau berkata, "Wa idza kana al-Qur'anul muyassaru lidzikri kal ibilil mu'allaqah man ta'ahadaha amsaka fa kaifa bisairil ulum." Kalau seandainya Al-Qur'an al-muyassar yang dia telah dimudahkan lidzikr untuk diingat kal ibilil mu'allaqah seperti layaknya unta yang sedang diikat, man ta'ahadaha amsakaha, barang siapa yang membiasakan diri, yang selalu mengecek untanya, maka dia akan bisa mengikatnya, dia akan bisa menahan unta tersebut supaya tidak kabur. Fakaifa bisail ulum, maka bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lainnya? Artinya apa ya, Pak? Al-Quran itu adalah ilmu yang mudah, ilmu yang Allah Azza wa Jalla katakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh Al-Quran telah Allah mudahkan untuk mengingat, apakah ada yang mau mengingat? Ini dia berumpamakan sebagaimana unta. Kalau dia tidak diikat, kalau tidak dibiasakan untuk diulang-ulang hafalannya, kalau tidak dibiasakan untuk dibaca-baca, maka tidak akan bisa kita pegang Al-Quran tersebut, maka Al-Quran tersebut akan lupa dari diri kita. Terus bagaimana dengan ilmu yang lainnya yang Allah Azza wa Jalla tidak katakan ilmu yang lainnya itu ilmu yang tidak lebih mudah daripada ilmu Al-Quran? Berarti apa? Ilmu yang lainnya itu harus lebih kita murajaah lagi. Ketika kita belajar, antum belajar usul fikih, antum belajar nahwu, antum belajar mustalah hadis, antum belajar tauhid, itu harus antum murajaah. Itu antum harus mudzakarah. Itu antum betul-betul harus ikat ilmu tersebut. Dengan apa? Dengan antum hafalkan, dengan antum mudzakarah sama teman-teman antum, dengan antum apa? Tanya ketika antum enggak tahu. Kayak gitu caranya, Ustaz. Supaya antum belajar, mendapatkan ilmu, mendapatkan hasil, ya, diulang-ulang. Dan mudzakarah sekali lagi ini lebih kuat dibandingkan kita murajaah membaca sendiri. Ini cara supaya antum mendapatkan ilmu. Nah, karena banyak seorang yang dia udah lama di pesantren, udah lama belajar di ma'had, bahkan sampai lebih dari 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, bahkan puluhan tahun atau belasan tahun, dia tidak mendapatkan apa-apa dari yang dia pelajari. Dia tidak mendapatkan ilmu dari yang dia pelajari. Kenapa? Karena cuma belajar, habis itu ditinggalkan. Ya, bukunya nggak tahu kemana setelah belajar. Menunjukkan apa? Tidak perhatian terhadap bukunya. Kalau dia perhatian terhadap ilmu yang dia pelajari, dia ingin murojaah, dia ingin mudzakarah, dia akan betul-betul menjaga bukunya, di mana dia akan bawa buku tersebut. Ya. Sebagian thalib di mahat-mahat yang ada, terkadang bukunya ditaruh di atas lemari, banyak debunya. Bahkan buku yang udah pernah dipelajari itu diletakkan di mana aja, bahkan di bawah ranjang atau di atas lemari berdebu, sehingga apa? Didebuin juga, berdebu juga. Makanya nggak dapat ilmu, makanya ilmunya sedikit. Jadi di pelajaran itu di murojaah, ya, murojaah. Antum sekarang masih masa-masa belajar, harus murojaah. Antum jangan sampai seperti mereka yang mereka apa? Yang mereka belajar tapi cuma di kelas. Yang mereka belajar membuka buku tapi cuma di kelas. Di kelas pun enggak perhatikan. Di kelas pun apa? Iltifat. Tengok celingak sana, celingak sini, celingak sana, enggak perhatikan gurunya. Wa bisu'ali 'anil ilmi tuftahu khazainuhu wa husnul mas'alah nisful ilmi wa su'alatul musannafah kama sa'il Ahmad al-marwiyah anhu burhanun
jaliyun ala 'azimi manfaati su'al. Perhatikan. Dengan orang bertanya tentang ilmu kepada seorang alim, maka perbendaharaan ilmu tersebut akan terbuka. Yang harusnya dia tidak paham, yang harusnya dia tidak tahu, yang harusnya dia tidak pikirkan, dia kepikiran terhadap ilmu tersebut sebab dia bertanya. Yang harusnya dia nggak tahu sebab tanya, jadi dia tahu. Yang harusnya dia belum paham dengan detail karena ada yang bertanya, jadi lebih detail lagi pemahamannya. Fahusnul mas'alah nisful ilmi, maka bertanya yang bagus itu sebagian daripada ilmu. Jadi antum harus betul-betul tanya, antum harus betul-betul cari masalah, cari persoalan, cari poin-poin daripada ilmu, antum tanyakan, karena dengan sebab itu ilmu akan terbuka. Contoh di sini contoh. Sebagaimana wasu'alatul musannafa, pertanyaan-pertanyaan yang telah dituliskan di zaman dahulu. Sebagaimana masail Imam Ahmad yang diriwayatkan dari beliau. Beliau punya kitab masail, tanya jawab. Ini adalah burhanun, bukti yang sangat nyata atas manfaat yang sangat besar yang bisa kita dapatkan dengan sebab kita bertanya. Sekarang lihat, banyak kitab-kitab para ulama ini muasir di zaman sekarang. Fatawa Nur al-Darab Syekh Utsaimin, Majmu' Fatawa Syekh Utsaimin, Majmu' Fatawa Syekhul Islam bin Baz, Syekh bin Baz. Itu rata-rata semua dari tanya jawab itu. Dari al-liqa' al-maftuh, ya, tanya jawab. Betapa banyak ilmu yang bisa kita dapatkan cuma karena sebab nanya. Kan sekarang kita kan banyaknya enggak nanya. Seakan-akan kita enggak punya permasalahan hidup, kita enggak ada masalah di dalam ibadah sholat, kita enggak ada masalah dalam ibadah puasa, kita enggak ada masalah dalam ibadah-ibadah yang disyariatkan. Kenapa? Karena enggak pernah tanya. Kenapa enggak pernah tanya? Karena kita nggak perhatian sekali lagi. Kenapa nggak perhatian? Karena riayah kita terhadap ilmu masih kurang. Ya, karena perhatian besar kita terhadap ilmu itu masih bisa ketakar. Ya. Naam. Wa hadhil ma'ani thalatha lil ilmi. Dan 3 makna ini. Maksudnya apa? Hafal, mudzakarah, bertanya. Ya. 3 cara ini. Bimanzilatil gharas disyajar wa saqyihi wa tanmitihi bima yahfadu quwwatahu wa yadfa afatahu. Fal hifdzu gharasul ilmi wal mudzakara saqtihu wa su'alu anhu tanwinu. 3 makna ini untuk ilmu itu bagaikan menanam pohon, kemudian menyiramnya, dan kita menjaga pohon tersebut supaya berkembang. Dengan apa? Bima yahfadhu quwwatahu, dengan perkara yang bisa menjaga kekuatan pohon tersebut dan mencegah dari kerusakan-kerusakan yang akan merusak pohon. Maksudnya apa? Fal hifdzu gharasul ilmi, maka menghafal itu adalah pupuk daripada ilmu. Jadi kalau antum mau pupuk ilmu, hafal. Kemudian mudzakarah itu adalah saktiyu al-ilmi, apa? Kita siram. Yang namanya udah kita tanam pupuk, kita harus siram. Kita harus rutin menyiramnya, rutin mudzakarah ilmu. Dan bertanya tentang ilmu itu adalah bentuk tanmitihi, merawat ilmu. Kita jaga ilmu dari perkembangan yang baik. Iya. Jadi gitu ya, dan ini nah, katakan sekali lagi, jarang sekarang yang dia mengamalkan 3 perkara ini.
Karena rata-rata sebagian thalib dia menghafal hanya karena ingin setoran sama ustaz. Habis itu sisa waktunya untuk main dan main lagi. Tidak menyediakan waktu untuk murojaah hafalannya, tidak menyediakan waktu untuk mudzakarah pelajarannya dan yang lain-lain. Naam. Baik. Ini prinsip yang ke-13. Baik. Ya, kita cukup dulu sampai di sini. Jazakumullahu khairan katsiran. Wafaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Walhamdulillahi rabbil alamin.